Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dan banyak kejadian bahkan yang sangat memilukan atau memprihatinkan atau bahkan mengerikan, yaitu peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya 182. Dan semoga peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama para pemimpin, bahwa kita harus betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul serius memperhatikan segala aspek, dan mudah-mudahan peristiwa ini juga menjadikan perbaikan-perbaikan dapat terus dilakukan, menjadi konsentrasi seluruh pemangku kebijakan. Dan tentu saja kita berharap melalui kejadian ini perbaikan sistem penerbangan di Republik yang sama-sama kita cintai itu bisa dilakukan. Lebih dari itu adalah kita berdoa semoga para penumpang dan kru yang menjadi korban dalam peristiwa ini yang beragama Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dan keberkahannya di alam barzah. Kita berharap juga doa kita sampaikan kepada keluarga agar kiranya mereka diberikan ketabahan, kekuatan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih besar di dalam kehidupan mereka semua. Sahabat kalian yang berbahagia, peristiwa ini sebenarnya memberikan banyak sekali sisi pelajaran. Pertama, bahwa sebuah sistem itu harus betul-betul dikawal dengan baik. Kemudian selain pengawalan, juga penting hadir yang namanya kejujuran. Kita mungkin dengan sebuah sistem bisa menjamin bahwa kalau begini dia akan begitu sistemnya. Tapi ketika ada pengawasan yang kemudian bukan sekedar kendor tapi memang sengaja, misalnya tidak dikuatkan, tidak jujur, tidak terbuka, maka disinilah sebenarnya sumber-sumber persoalan itu hadir. Dan sebenarnya sistem itu juga berlaku di dalam diri kita sendiri. Kalau kita misalnya memang punya antusiasme tinggi, ingin banyak mengisi hari-hari dengan amal soleh, maka kita akan menghitung waktu itu dengan sedemikian rupa. Tapi kalau memang kita inginnya hal-hal biasa, yang penting tenang, senang, maka kita juga tidak akan ada kepekaan terhadap nikmat Allah berupa waktu itu. Pada akhirnya kita banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu, bahkan kemudian perilaku, ucapan, dan tindakan-tindakan kita itu justru lebih membawa kepada kemudorotan atau ketidakbaikan, ketidakbermanfaatan, dan sebagainya. Ini tentu menjadi sebuah hal yang penting untuk disadari. Yang kedua, peristiwa ini juga memberikan satu pelajaran penting bahwa dunia dengan kecanggihan apapun dia tidak bisa lepas dari kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka tidak ada cara terbaik mengisi kehidupan ini kecuali dengan betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Tuhan di muka bumi ini, hanya Allah yang mengendalikan segala urusan, dan kepada Allah lah segala urusan itu kembali. Pada akhirnya ketika cara kita melihat kehidupan ini kembali kepada Allah, kita tidak akan bertemu kecuali dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kemantapan hati di dalam mengisi kehidupan ini. Pada akhirnya pengenalan kita secara utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing diri kita untuk selamat dari perilaku-perilaku yang tidak perlu, dari ucapan-ucapan yang merusak dan tidak mendatangkan maslahat bagi kehidupan kita. Semoga dengan peristiwa ini pemimpin-pemimpin di negeri ini bisa berpikir lebih jernih, bersungguh-sungguh di dalam menunaikan tanggung jawab, dan rakyat Indonesia juga diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.